2003 itu sebagai lulusan terbaik. Nah itu Pak Tata, kembali lagi nih, saya bilang kembali lagi nih sebuah rasa syukur saya ketika kita sudah mantep mengambil sebuah pilihan, kan kita harus meniatkan dengan secara baik dan fokus ya Pak ya. Ya makanya alhamdulillah Pak, tapi kembali lagi Pak, ini bukan karena kemampuan saya, ini mungkin karena kebetulan saja. Pak, sebuah inisiasi yang namanya GMAT Pak, itu Gerakan Masyarakat Anti Tawuran. Jadi saya memiliki pemikiran adalah kalau ingin tawuran itu tidak terjadi di sini, penolakannya, sistemnya itu harus dari seluruh masyarakat. Dan termasuk juga ada pengrajin bendera merah putih yang dileles Pak. Monumen dibuat. Ada monumennya juga Pak. Itu ada monumen juga itu. Kemarin Pak Ridwan Kamil Pak yang datang bersama Pak Kapolda. Waktu yang Asgar yang tukang cukur itu Pak Kapolda dengan Pak Bupati. Kemarin kita juga mengadakan kegiatan Kapolres Pak untuk ketangkasan dulu. Ini kembali ke Kanada, jadi maka pasti itu ada gangguan. Katanya udah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Siang ini sangat istimewa karena ada kedatangan sosok pria ganteng kebangetan. Beliau saat ini sedang dianugerahi atau sedang dipercaya sebagai Kapolres Garut. Kita langsung saja. Bapak AKBP Wirdanto Hadi Caksono ya? Ya, Caksono. SHSIK MSI. Siap. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Pak Tata, selamat siang pemirsa Guar Garut semuanya, luar biasa. Siang. Terima kasih nih. Sami-sami Pak, tenun pisan. Sudah diundang kami ke sini. Aktivitas sibuk mungkin ya Pak Kapolres? Ya, alhamdulillah kalau bicara sibuk ya kurang lebihnya pengacara Pak, pengangguran banyak acara itu. Jadi di satu sisi kami terus menangani agenda-agenda Kamtipmas, dan di sini kan juga banyak dinamika dari mulai nanti mau ada hari santri nih, makanya saya pakai pakaian ini Pak. Hari santri ya? Hari santri insya Allah nanti bertepatan di tanggal 22 Oktober. Siap. Jadi kebetulan saya sudah memerintahkan seluruh anggota Polsek jajaran dan termasuk Polres untuk menggunakan atribut santri selama kopiah, 1 minggu. Jadi peci, pakai kopiah, pakai sarung gitu. Jadi, selama 1 minggu? 1 minggu. Wow. Gitu. Sebagai wujud bahwa bagaimana berbicara masalah kearifan lokal di Kabupaten Garut ini kan yang merupakan satu kabupaten dengan pesantren yang terbesar. Jadi di Periangan Timur ini. Jadi satu sisi kami juga mencoba untuk. Pak Kapolres sudah lama sudah 1 tahun ya? Saya sudah hampir 1 tahun 5 bulan, alhamdulillah. 1 tahun 5 bulan? 1 tahun 5 bulan, gitu. Jangan terlalu betah. Aduh. Jadi pertama kali datang saya udah kena COVID duluan Pak Tata. Oh iya? Iya, jadi pas hangat-hangatnya pas ya? hangat-hangatnya di bulan Juni 2021. Wah itu kan lagi tingginya virus COVID Delta. Positif gitu. Waktu di Jakarta nggak kena, di Garut malah kena. Tapi di situ membawa hikmah Pak Tata. Ya. Karena apa? Saya sempat isolasi mandiri di sebuah penginapan. Depannya itu sebuah gunung, di Gunung Guntur utamanya, depannya sawah. Waduh, itu healing banget itu Pak. Oh di Gunung Guntur? Gunung Guntur Pak itu Pak. 1 minggu, 1 bulan? Jadi 2 minggu Pak. 2 minggu. Jadi melihat bagaimana hebatnya Gunung Guntur. Kalau misalnya pagi itu turun kabut, kalau malam kunang-kunangnya naik. Waduh, itu luar biasa. Langsung dihadapkan dengan keindahan Garut seketika itu dengan diberi sakit dulu. Pak Kapolres nih. Ya, Pak Tata. Dari perjalanan kedinasan Pak Kapolres kan rata-rata di kota. Iya. Ini tapi pernah keluar ya ke Makassar? Iya, pernah Pak. Lalu ke Garut. Iya. Apa yang di pemikiran Pak Kapolres Garut nih? Oh, saya selalu mencoba untuk menikmati dan memahami sebuah perjalanan hidup dan perjalanan karir saya ini sebagai sebuah bagian dari anugerah dan rasa syukur saya kepada Yang Kuasa ya Pak ya. Jadi ketika saya lulus Akademi Kepolisian tahun 2003, memang
sebagian besar masa dinas saya itu kan adanya di Jakarta. Sempat juga ke kota Makassar dan sekarang di Garut. Jadi ya ini adalah perjalanan karir saya. Di satu sisi memang target saya ini adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya dan silaturahmi tentunya dengan sebanyak-banyaknya orang. Di satu sisi tapi yang paling penting adalah bagaimana saya bisa memberikan kemanfaatan dan juga bisa mendapatkan kebarokahan. Itu yang paling penting, Pak. Jadi saya sangat enjoy Pak Tata dalam setiap perjalanan karir saya, apalagi dari kota ke Garut pada prinsipnya sama semuanya. Intinya tadi itu Pak, pengalaman, silaturahim, barokahan. Udah. Karena tujuan hidup tuh SSB Pak. Sehat, selamat, barokah. Udah itu Masya aja. Allah. Target saya cuma itu aja Pak, nggak ada yang lain. Sehat, selamat, Iya Pak. barokah. SSB. Ya, SSB. Ini kan kalau Makassar kota ya. Kota di Polrestabes waktu itu, Polrestabes. sempat di Polda juga. Kalau Garut kan cukup luas. Oh luas. Sudah terpenuhi mengelilingi. Sudah, alhamdulillah 42 kecamatan, 33 polsek. Alhamdulillah kita sudah kunjungi semuanya. Nah, di situ kita bisa melihat potret ya. Pertama potret masyarakatnya, yang kedua adalah potret polisinya juga. Dan bagaimana potret kaitan dengan dinamika keamanan yang ada di wilayah Garut ini. Nah, makanya di situ kan saya berupaya untuk menelurkan sebuah program yang disebut dengan KASEP. Nah, KASEP. K-nya kolaboratif, A-nya adaptif, S-nya solutif, E-nya edukatif menuju Polri yang presisi. Nah, itu yang dilakukan. Tapi hanya Garut yang kasep. Hanya Garut yang KASEP. Soalnya Kapolresnya ganteng. Tampan. Ini bukan apa ya? Turunan atau takdir ya? Waduh, suatu keadaan gitu. Pak Kapolres nih, agar lebih dekat lagi. Boleh nggak menceritakan SD di mana, SMP, SMA, Oh ya. lalu keinginan menjadi polisi? Wah, ini kalau berbicara hal yang sifatnya sejarah ini luar biasa nih Pak. Jadi saya lahir di kota Semarang Pak. Kota Semarang. Di tahun 82. Jadi saya tinggal di daerah Tugu Muda di perkotaan di Semarang. Jadi dari mulai TK, SD, SMP saya itu adalah sebuah sekolah swasta yang ada di wilayah daerah Tugu Muda. Nah, di situ saya setelah dari SMP, SMA saya di Magelang, Pak, SMA Taruna Nusantara. Oh, Magelang. Ya, saya sempat boarding school di situ selama 3 tahun. Kemudian baru dari situ saya Maaf, Semarang Magelang cukup jauh. itu sekitar 2 jam setengah, 2 Pak. jam. Ya, tidak jauh juga itu. Oke. Nah, pada prinsipnya sebenarnya awalnya saya tidak memiliki niat untuk menjadi polisi, Pak Tata. Ya. Karena saya tidak memiliki keluarga yang memiliki background polisi maupun militer. Nah, gitu. Jadi awal mulanya itu sebenarnya saya tuh mau jadi dokter. Iya, karena sebagian besar keluarga saya banyak yang jadi dokter, ada yang Tapi cocok loh. jadi dokter ya, saya sering memeriksa orang memang. Jadi awal mulanya seperti itu. Tapi kebetulan SMA saya pada saat itu kan memang SMA yang dibiayai oleh Hankam ya. SMA TN itu kan dibiayai oleh Hankam. Jadi di satu sisi harus membuat kuota yang menuju ke TNI Polri-nya itu sekitar 40%. TM itu Taruna Muda. TN itu Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Iya. Oh ya. Gitu. Saya lulusan Taruna Nusantara tahun 2000. Gitu, tahun 2000. Nah, ketika di situ akhirnya tapi ini true story nih, Pak Tata. Saya tidak mengurang-urangi. Jadi ketika pada saat itu mau jadi dokter, tetapi akhirnya SMA saya merekomendasikan saya untuk setidaknya daftarlah untuk memenuhi kuota menuju ke TNI Polri. Akhirnya ada yang memilih ke Akmil, AAU, AAL, termasuk Akpol. Jadi saya sedikit agak dipaksa sama guru saya waktu itu. Karena mungkin barangkali karena saya posturnya tinggi gitu aja seperti itu. Jadi akhirnya udah Wir, kamu daftar aja. Nah, sampai ketika itu saya masih niat pengen tetap jadi dokter. Nah, akhirnya saya mendaftarkan diri ke Akpol, karena Akpol itu kan di Semarang, Pak. Oke. Nah, dekat rumah lah kurang lebih gitu. Jadi saya ngomong sama guru saya, udah Pak, daftarin saya aja di Semarang, di Akpol gitu aja. Padahal itu cuma bercanda aja. Saya masih pengen tetap jadi dokter sebenarnya. Akhirnya saya lulus sampai ke tingkat pusat di Jakarta. Nah, di Jakarta itu saya itu mau ceritanya kabur dari saya mau kabur Pak, waktu itu sempat mau kabur dari Werving pusat ya, jadi tes seleksi yang di pusat itu Pak. Ya. Nah, jadi saya udah scanning dulu, saya mau lewat mana nih, pintu depan dijaga provos, pintu belakang dijaga. Itu betul itu. Ini true story Pak, saya nggak ngarang-ngarang nih.
Akhirnya saya niat ini, wah ini kayaknya gorong-gorong bisa nih kalau misalnya saya kabur ini kan. Nah, saya udah niat hari kedua saya mau kabur. Rupanya udah ada yang kabur duluan hari pertama, Pak. Jadi ada teman-teman saya udah kabur duluan, Pak. Seangkatan. Iya, kabur duluan tetapi ketangkep ceritanya nih Pak Tata. Waduh, ketangkep dimarahin lah sama provos polisi. Kita diumpulin di apel di lapangan itu. Wah, di situ disampaikan lah, kalian ini sudah merugikan negara kalau kalian ini mau kabur. Karena apa? Biaya tes ini sudah dibiayai oleh negara. Wah, sampaikan seperti itu kan. Wah, disitulah akhirnya saya sempat telepon orang tua juga. Waktu itu masih labil Pak, namanya anak SMA kan Pak. Saya bilang, Pak, Bu, waduh ini saya kayaknya nggak bisa keluar dari sini untuk daftar di universitas yang jurusan kedokteran gitu. Nah, Bapak Ibu saya waktu itu yang telepon saya akhirnya ngomong gini, Nak, kalau ini bukan hatimu katanya, biar Bapak Ibu ke Jakarta katanya. Nanti kita jemput kamu gitu hanya. Kalau memang perlu bayar. Wah, ketika ibu saya bilang bayar itu, saya langsung mikir lagi gitu Pak Tata. Ini saya udah SMA aja udah gratis gitu kan Pak. Ini saya sekarang mau kuliah atau mau akademi ini aja, mau seorang tua datang bayar sih itu. Saya jadinya terenyuh. Nah, akhirnya seketika itu saya langsung ngomong sama orang tua, Pak, Bu, udah nggak usah, nggak jadi. Saya pengen jadi polisi aja. Udah, akhirnya masuk. Nah, ini akhirnya menyelam minum. Nah, akhirnya membatalkan. Siap. Jadi saya batalkan niat saya untuk tidak masuk jalur polisi. Karena apa? Orang tua saya tiba-tiba itu tadi mau datang ke Jakarta, mau membayar kerugian negara. Nah, di situ akhirnya saya terenyuh. Banyak, waduh gila, masa saya ngerepotin orang tua saya lagi ini. Di situ seketika itu saya langsung putuskan jalan hidup saya. Makanya udah Pak, saya pengen jadi polisi aja. Ya, disitulah bahasa menyelam minum air, nyelam sekalian gitu Pak. Bahasa sekalian. Tahun 2023. Itu tahun 2020 Pak. 2000. 2000 ya. Saya kan masuk polisinya kan 2000 Pak. Lulus tahun 2003. Ya alhamdulillah akhirnya itulah saya di satu sisi saya selalu meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan Pak Tata di dunia ini. Kita akan dipertemukan dalam suatu tempat dan waktu di persimpangan perjalanan kehidupan kita kan gitu Pak. Kalau memang kita disuruh memilih, ya memang hidup itu pilihan Pak. Jadi ketika satu sisi kita harus memilih di suatu persimpangan itu mau ke kiri atau ke kanan, harus tegas saja Pak. Jadi akhirnya insya Allah kalau memang itu untuk kebaikan. Saat itu daftar tidak nyogok? Wah alhamdulillah Pak, bicara nyogok kita mau niat ke sana aja enggak Pak. Awal mulanya pengennya enggak lulus Pak. Oh gitu. benar. Ya enggak usah bicara nyogok. Soalnya pengen jadi dokter ya. Iya Pak. Tapi komandan, tiba-tiba pas lulus 2003 itu sebagai lulusan terbaik. Nah itu Pak Tata, kembali lagi nih, saya bilang kembali lagi nih sebuah rasa syukur saya ketika kita sudah mantep mengambil sebuah pilihan kan kita harus meniatkan dengan secara baik dan fokus ya Pak ya. Ya makanya alhamdulillah Pak, tapi kembali lagi Pak, ini bukan karena kemampuan saya, ini mungkin karena kebetulan saja Pak Tata. Berbicara lulusan terbaik ini kan sangat relatif ya. Masya Allah. Dan itu kan indikatornya banyak Pak, tolak ukurnya. Di situ ada akademis, ada jasmani, ada mental kepribadian. Jadi namanya lulusan terbaik di kepolisian dan TNI itu kan namanya Adi Makayasa. Nah itu dinilai dari 3 tolak ukur penilaian itu. Nah kembali lagi bahwa ya saya hanya kembali lagi bersyukur sajalah kepada yang di atas kalau ataupun pada saat itu pimpinan ataupun juga para pengajar ataupun rekan memberikan legitimasi sebagai lulusan terbaik. Itu diumumkan? Ya, kan karena kan dilantiknya oleh presiden. Jadi oleh kita presiden? Ya, waktu itu zaman saya Bu Megawati Soekarno Putri ya. Jadi pemberian penghargaan lulusan terbaik itu disematkan oleh Ibu Presiden. Langsung menyampaikan ke orang tua? Orang tua sudah diundang di istana. Oh sudah diundang. Karena jadi kembali lagi itu sebagai bagian dari upaya saya untuk tidak mengecewakan orang tua, Pak. Ya, kan ada berapa anggota waktu itu yang lulusan terbaik? Kalau Adi Makayasa yang 1, Pak. Di antara di antara ini para, tahunan ya? Tahunan, Pak. Jadi tiap tahun satu. Tiap tahun kan jadi ada kan 4 angkatan Pak. Siap. AD, AL, AU, polisi. Jadi 4 Adi Makayasa Pak di masing-masing matra. Wow. Gitu. Ini banyak yang tidak tahu warga Garut khususnya. Pria tampan ini ternyata lulusan terbaik.
Dan disematkan di istana ya? Iya. Wow, merinding saya. Nih Pak Kapolres, saya menarik dengan cerita. Ternyata Pak Kapolres itu teman om saya. Oh. Waktu menjadi Kapolsek Tambora. Oh iya Pak, siap. Nah, beliau dengan semangatnya menceritakan keberhasilan di era saya di tahun 80-an 90-an memang terkenal tawuran. Iya, iya. Karena di situ ada STM Budut. Budut, ya. Budi Utomo kan? Ya, Budi Utomo. Itu terkenal tawuran-tawuran. Iya, iya. Pak Kapolres lah orangnya yang menyelesaikan tawuran. Oh iya. Coba Ya. ceritakan. Jadi ketika saya itu tahun 2015, Pak Tata, saya menjabat sebagai Kapolsek Tambora. Ini yang berdekatan dengan saudaranya Pak Tata. Kebetulan beliau juga merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kemudian pejabat publik juga. Memang di situ tantangan terbesar sebagai Kapolsek Tambora di situ adalah masalah tawuran, Pak. Konflik sosialnya sangat tinggi. Tambora merupakan kecamatan terpadat se-Asia Tenggara, Pak. Jadi tingkat kepadatan rumah, kemudian warganya itu sangat luar biasa di sana. Jadi konflik sosial, gesekan antar kelompok sangat rentan, utamanya di kalangan muda. Nah, dari situ akhirnya saya punya sebuah inisiasi yang namanya GMAT, Pak. Itu Gerakan Masyarakat Anti Tawuran. Jadi saya memiliki pemikiran adalah kalau ingin tawuran itu tidak terjadi di sini, penolakannya, sistemnya itu harus dari seluruh masyarakat dan segala komunitas yang ada di wilayah Tambora itu. Makanya saya buat namanya Gerakan Masyarakat Anti Tawuran, yang meliputi dari mulai masyarakat umum, tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian termasuk juga TNI, Polri, semua perangkat-perangkat yang ada di wilayah Tambora itu untuk semuanya menyatakan sikap menolak tawuran di Tambora. Nah, setelah sudah ada komitmennya, baru kita bangun sistemnya. Nah, di situ ada sistem pos jaganya di lokasi-lokasi tertentu yang memang kerap terjadi tawuran. Bahasa saya waktu itu kalau misalnya ada lapangan bola kan tempat main bola tuh Pak. Yeah. Nah kalau ada lapangan tawuran ya kita dudukin dulu aja Pak. Jadi akhirnya orang yang tawuran jadi nggak ada. Nah kurang lebihnya gitu. Nah di situ semuanya kolaboratif sekali ya. Semuanya mau turun. Dari mulai pengusahanya memberikan dukungan dan sebagainya. Ya alhamdulillah Pak. Selama 1 tahun saya sama berdinasti jadi Kapolsek Tambora, kita zero tawuran Pak. Termasuk pada saat malam takbiran dan pada saat bulan puasa. Karena bulan puasa itu bukan bulan untuk beribadah, bulan itu tawuran kalau di sana. Nah ini yang bahaya, makanya kita jaganya hampir tiap malam, Pak. Masya Allah. Itu dari Karang Taruna, Forkopi, dari forum komunikasi dari Pokdar Kamtipmas semua turun, dari mitranya Linmas juga turun, wah semua turun. Nah akhirnya terakhir endingnya saya membuat tugu itu Pak. Tugu. Saya membuat tugu. Itu ada tugu. Tugu itu bentuknya ada 3 kepalan tangan gini Pak. Itu 3 kepalan. 3 kepalan. Itu menandakan di situ adalah pemerintah meliputi TNI, Polri dan sebagainya. Di satu sisi di sini adalah tokoh agama, dan yang di sini adalah masyarakat Pak. Jadi ini adalah sebuah penyatuan komitmen. Yang saya monumentalkan dengan sebuah monumen yang disebut dengan monumen GMAT. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini monumen itu masih berdiri dengan kokoh dan tegak di jembatan besi. Di jembatan besi. Itu kenang-kenangan Pak. Masya Allah. Jadi tapi behind the scene-nya nih Pak, itu tanda tangannya itu di situ ada tanda tangan Kapolres pada saat itu, wali kota dengan Dandim. 3 ada 3 tanda tangan. Nah kemudian tanggalnya itu saya tepatkan dengan hari lahirnya bapak saya. Jadi pada saat penandatanganan itu saya tepatkan harinya dengan hari ulang tahun bapak saya. Gitu. Jadi harus selalu dikenang. Gitu. Tapi di sana tidak pada tahu? Nggak ada tahu, itu hanya berbicara kontemplasi saya aja. Saya kalau misalnya tanda tangan gitu itu harus ditepatkan dengan sesuatu Pak. Gitu. Jadi ya kebetulannya kalau yang di Polseknya itu hari lahirnya ibu saya Pak. Jadi di Polsek Tambora pun saya membangun sebuah bangunan, itu ada bangunan kantin dengan penjagaan itu. Saya kasih prasasti di situ, itu bertepatan dengan hari lahirnya ibu saya. Nah, kalau yang di monumen GMAT itu hari lahirnya bapak saya.
Jadi semuanya ada kaitannya dengan pusaka kita, orang tua, Pak. Keren, keren. Memang Pak Kapolres sangat dekat dengan orang tua ya? Ya harus, Pak. Ya satu-satunya saya menganggap satu-satunya doa orang tua ini merupakan doa yang paling mujarab, Pak. Semuanya. Jadi saya selalu meminta doa restu, saya selalu meminta dukungan, meminta masukan, semua dari orang tua, Pak. Masih ada? Alhamdulillah dua-duanya masih sehat, sekarang di Semarang. Sering ke Garut juga tapi udah di sini ya? Sudah semua tempat wisata udah dikeluarin, Pak. Sudah tempat wisata udah semua, Pak. Anak keberapa Pak Kapolres? Saya anak kedua dari 2 bersaudara, Pak. Dari 2 bersaudara. Iya. Yang pertama? Yang pertama kakak saya cewek itu sekarang ada di Bekasi, Pak. Oke. Ya, beliau entrepreneur, Pak, wira swasta. Wow. Iya. Tapi di lingkungan keluarga tidak ada anggota TNI Polri ya? Nggak ada. Ya, sekarang ada tapi jadinya mantu, Pak, gitu loh. Jadi ada mantu. Jadi kalau keluarga intinya nggak ada gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Mantu, ipar, ya itu baru ada itu, Pak. Kalau ditarik-tarik itu. Pak Kapolres nih, ada bocoran nih. Ya. Pak Kapolres merupakan bagian dari anggota Paskibra. Oh iya. Nasional ya? Nasional, alhamdulillah, Pak. Saya tahun 98. Wow. Tahun 98. Ya itu pada saat saya menginjak kelas 2 SMA di Taruna Nusantara itu. Oke. Jadi saya terpilih menjadi sepasangan, Pak. Itu kan cewek cowok putra putri. Jadi saya putrinya itu dari SMA 1 Negeri Semarang itu. Jadi itu memang seleksinya berjenjang dari tingkat dari tingkat kota kabupaten, kemudian ke provinsi, baru ke pusat. Oke. Jadi alhamdulillah, Pak. Jadi saya mewakili Semarang 2 orang. mewakili Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa Tengah. Provinsi kan itu, kalau kita kan biasanya di Paskibraka nasional itu kan 1 provinsi 2 Nah, 1 pasang. ini harus dibuka YouTube Paskibra di tahun 89 ya? 98. 98. Pak Kapolres, saya menyaksikan karena kecakapan atau karena tampan di film. Waduh, enggak apa. Jadi yang jelas sih pertama memang kemampuan baris berbaris. 1. Kedua, berbicara masalah bagaimana kita bisa merepresentasikan daerah kita. Jadi di situ saya sempat kalau istilah orang Jawa tuh nyanyi lagu Jawa, nari Jawa, gitu harus bisa, Pak. Iya, jadi namanya merepresentasikan daerah kan gitu, Pak. Nah, jadi itu kalau istilah lagu Jawa itu namanya nembang, Pak. Wah, nembang gitu ya. Pak Kapolres bisa nembang? Nembang udah lama ya, Pak. Nembang ya. Sedikit aja. Ya. Joko tinggi tutu waktu tutu gunung Satrio Palembang. Nah, kurang lebih gitu. Artinya apa itu? Itu artinya ya ada semacam ketokohan seorang pria namanya Joko, itu kan pria, Pak. Oke. Nah, jadi bagaimana sikap seorang pria Jawa gitu. Jadi ibaratnya itu harus kalau ngomong itu harus bisa pertanggungjawabkan. Jadi kalau bersikap itu harus ini gitu, itu. Jadi ada ini banyak, kalau bahasanya tembang setaman itu, Pak, itu banyak sekali lagu-lagu Jawa yang sifatnya filosofi Jawa, Pak. Gitulah kurang lebih. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Keren banget ya. Iya, Pak. Kebangetan. Ini Kapolres kurang ajar nih. Kan makanya saya nih sekarang lagi mendidik salah satu paskibraka nasional Garut nih, Pak. Si Kiara nih, Pak, nih sekarang kan jadi pasien pembinaan pelatihan saya karena saya minta dia harus masuk polisi. Oh. Kemarin kan dia sempat paskibraka nasional tuh, membawa baki. Ini dari Garut, Pak. Iya, betul. Nah, sekarang setiap hari udah latihannya sama saya tuh, Pak. Wow. Nah, kaderisasi pemuda ini ternyata penting, Pak. Senior. Nah, senior, gitu kan ya. Kaderisasi pemuda ini penting, dan saya berharap di Garut ini pun semua harus memiliki wacana yang sama untuk bagaimana mengkader generasi muda Kabupaten Garut supaya memiliki konsep berpikir, memiliki kemampuan, skill yang baik sehingga konstruktif ke depannya, Pak. Harus muncul pemimpin-pemimpin dari Kabupaten Garut ini. Gitu. Suatu saat nanti kita akan nantikan, Pak. Wow. Keren. Pak Kapolres nih, ini kembali ke kepolisian. Iya. Kalau dilihat-lihat perjalanan tuh serse ya? Ya, Apa saya misi ada gitu ya?
Saya sebagian besar memang reserse kriminal, ada di bagian SDM juga, di staf pribadi, di stafnya saya juga ada. Oke. Sama pengalaman wilayah saya Mbak, jadi Kapolsek gitu, kemudian Kapolres gitu. Ya memang sebagian besar pekerjaan saya sih memang lebih banyak bergerak di bidang penegakan hukum. Makanya pun hal yang mewarnai saya menjadi Kapolres Garut saat ini, saya melihat ada potensi-potensi gangguan Kamtibmas yang tentunya harus disoroti Pak dari aspek penegakan hukum. Seperti narkotika dan obat-obatan terlarang sama kejahatan jalanan. Nah, makanya saya bentuk tuh yang namanya tim Sancang Pak. Oh ya, Nah, tim Sancang. Tim Sancang Pak. Jadi saya ambil betul filosofinya dari Garut Selatan di hutan Sancang itu untuk supaya bisa memberikan getaran Pak. Bahwa kepolisian Resort Garut memiliki fokus dan prioritas untuk kejahatan jalan dan narkotika dan obat terlarang. Dan kami mohon dukungan untuk tim ini. Dan alhamdulillah Pak Bupati, Forkopimda sudah memberikan dukungan. Tapi tentunya kami tidak akan bisa baik tanpa dukungan masyarakat Pak. Nah, kami mohon dukungan dari masyarakat Garut terutama untuk bisa memberantas yang namanya narkotika dan obat terlarang serta kejahatan jalan Pak. Nah, lalu terkait kondisi keamanan di tingkat kriminalitas di Garut seperti apa Pak? Ya itu Pak, jadi tingkat kriminalitas di Garut ini memang banyak aspek yang memang harus kita kelola ya. Jadi permasalahan Kamtibmas ini kan kalau berbicara konsep itu kan seperti teori gunung es Pak. Ini hanya ada di yang kelihatan tuh hanya yang kecil-kecil, yang hanya satu pucuknya aja yang di atas. Tapi di bawahnya ini kan banyak. Di bawahnya itu di situ ada faktor ekonomi, ada kesejahteraan, berbicara masalah infrastruktur, berbicara masalah dan banyak yang lain, Pak. Nah, makanya kami dari pihak kepolisian kami tidak hanya mengurusi saja yang hanya tip of the ice saja, jadi hanya puncak gunung esnya saja, tapi kita juga bermain di yang di bawah. Istilah saya itu namanya hulu dengan hilir, Pak. Nah, makanya selain hilirnya ini berbicara masalah Kamtibmas, di situ ada permasalahan-permasalahan gangguan Kamtibmas, tapi hulunya pun juga kami akan urusi, Pak. Contohnya kemarin kita sudah mulai merangsek kepada permasalahan ekonomi kerakyatan, Pak. Nah, contohnya kita kemarin sudah mulai ngurusin yang masalah askar, Pak, tukang cukur. Nah, kita harus tingkatkan kesejahteraannya. Kemarin sudah kita buatkan monumen juga di Banyuresmi. Wah, benar. Nah, itu Pak. Jadi monumennya. Jadi kemarin semua tukang cukur yang asli Garut ini sudah kita kumpulkan, Pak, untuk bagaimana bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti BPJS, Pak, pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Termasuk juga ada pengrajin bendera merah putih yang dileles, Pak. Monumen dibuat. Ada monumennya juga, Pak. Itu ada monumen juga itu. Kemarin Pak Ridwan Kamil, Pak, yang datang bersama Pak Kapolda. Waktu yang Asgar yang tukang cukur itu Pak Kapolda dengan Pak Bupati. Kemarin kita juga mengadakan kegiatan Kapolres Pak untuk ketangkasan domba, Pak. Nah, yang datang kemarin Pak Menteri, Pak. Pak Menteri. Pak Teten Mas Duki kemarin yang menutup memberikan hadiah the best of the bestnya. Masya Allah. Jadi saya melihat di sini sebenarnya permasalahan ekonomi dan kesejahteraan pun itu bisa menjadi sebuah permasalahan hulu yang harus kita keroyok bersama, Pak. Nah, harus kita keroyok bersama. Makanya diaspora Garut, yang diaspora itu jadi orang Garut ini yang di luar Garut sudah banyak yang sukses loh, Pak. Luar biasa, Pak. Kan gitu. Pak Teten aja udah jadi menteri, Pak. Kan gitu, Pak. Nah, kemudian Bapak Kapolda saya itu kan orang asli Garut, Pak. Wah, itu udah jadi Kapolda. Kemudian banyak sekali tukang-tukang cukur yang sangat eksklusif berada di Jakarta. Motong rambut presiden. Motong rambut presiden. Nah, udah orang Garut, Pak. Luar biasa, Pak. Termasuk yang bakso aci yang sekarang sudah terkenal juga secara nasional. Nah, ini harus kita kumpulkan, Pak, dan kita perkuat, Pak, di kabupaten kita ini. Supaya akhirnya mereka terlegalisasi dan terlegitimasi. Nah, kalau itu sudah terlegalisasi dan terlegitimasi, akhirnya secara tidak langsung bertahap nanti akan mengalami peningkatan dari aspek kesejahteraan dan ekonomi, Pak. Yang akan membangun Kabupaten Garut kita. Wow. Pak Kapolres nih. Siap. Setiap berada di satu wilayah, kerap meninggalkan kesan jejak yang positif ya. Tadi Tambora ada monumen, Garut pun ada 2 monumen. Iya, Pak. Waktu Makassar ada nggak? Di Makassar itu saya tidak karena saya waktu itu kan Kasat Reskrim Polrestabes ya.
Saya yang membentuk tim aja tuh waktu itu Pak. Bentuk tim. Jadi nggak pakai monumen karena saya bukan pimpinan wilayah. Iya, iya, iya. Nggak mungkin tiba-tiba buat monumen kayak orang gila gitu Pak. Ini satu lagi nih terkait kegiatan Pak Kapolres itu selalu melakukan kegiatan sosial kan. Ada warga kami di Cibatu yang dibantu oleh Pak Kapolres melalui Pak Kapolsek. Oh iya. Kebetulan beberapa hari kemarin meninggal Inna. yang kulit Oh yang kanker. kulitnya itu. Oh iya itu Ah, kanker. di rumah sakit kan meninggalnya. Betul. Lalu di tahun kemarin Pak Kapolres juga bantu yang kembar di Wanaraja, Oh siapa? Yang kembar siam itu Pak ya? kembar siam. Iya. Kenapa melakukan kegiatan itu, Mbak? Oh, ada Jumat berkah juga ya? Mata rekaman. Iya. Ya. Oke, jadi Pak, untuk kaitan dengan masalah kegiatan sosial, memang ini menjadi salah satu program prioritas saya. Dari program kaset itu Pak, ada satu program internal saya, yang di situ adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia Pak. Penjabarannya itu adalah melalui program Jumat Barokah. Jumat Nah, berkah. jadi program Jumat Barokah ini di mana Polres Garut saya arahkan untuk supaya kembali lagi memberikan sumbangan secara ikhlas Pak, semampunya gitu kan ya. Yang kami agendakan itu setiap hari Jumat, setiap hari Jumat. Tapi ada juga yang mungkin melaksanakan kegiatan sosial di setiap hari juga ada Pak. Nah di situ kami menargetkan ada beberapa masyarakat yang memang membutuhkan gitu kan ya, yang nanti diemban oleh fungsi Sattimas. Biasanya yang di lapangan itu adanya Pak Aibda Umar Taufik tuh biasanya Ya, adalah kawan kita itu. ya ada orang saya yang betul-betul saya arahkan untuk terjun langsung ke lapangan. Nah jadi konsepnya Pak bahwa yang pertama Pak, kami meyakini bahwa Polres Garut ini dan termasuk persepsi keamanan yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut ini itu semuanya pasti atas dasar kehendak yang kuasa Pak. Ya kan? Karena saya memahami betapa terbatasnya kemampuan seorang manusia, betapa terbatasnya institusi kami sekalipun untuk menjaga persepsi keamanan itu. Nah, oleh karena itu dari aspek spiritual di satu sisi kami juga terus mengembangkan bagaimana spiritual anggota kami untuk terus dekat dengan yang di atas, gitu ya, dengan cara membantu sesama, Pak. Karena itulah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa terhindar dari segala mara bahaya, malapetaka, ya, dan segalanya. Dan yang kedua, kita ditutupi aibnya. Itu sebuah keyakinan, Pak. Karena kita yakin sebagai seorang manusia, secara pribadi pun kita pasti akan banyak kekurangan, Pak. Oke. Tidak ada gading yang tak kan, Pak. Semuanya pasti tidak sempurna, Pak. Kalau dilihat, dicari, ada saja, Pak. Tapi kembali lagi ya, satu-satunya jalan, kalau istilah para senior saya itu dari aspek polisi Pak ya. Polisi yang ibaratnya itu yang dinilai polisi yang baik itu adalah polisi yang belum dibuka aibnya aja Pak. Nah begitu ya Pak. Jadi pada prinsipnya termasuk manusia kan begitu Pak. Manusia dianggap baik itu karena manusia yang belum dibuka aibnya aja. Karena pada prinsipnya kita semua pasti punya kekurangan. Nah, insya Allah dengan sedekah dan Jumat Barokah ini semoga bisa menghindarkan kita dari segala mara bahaya, malapetaka dan permasalahan. Kalaupun ada permasalahan bisa dicarikan solusinya. Dan yang kedua kita bisa ditutupi aibnya sebagai seorang manusia. Masya Allah. Wow. Pak Kapolres, ini satu pertanyaan yang memang sedang menerpa institusi kepolisian. Kami memang respect terhadap Pak Kapolri ya. Harus dihadapkan dengan persoalan yang cukup berat. Kondisi personel yang dibukakan aibnya mungkin. Yang apa yang disampaikan Pak Kapolres barusan. Apa sih yang harus dilakukan oleh kepolisian saat ini? Pada prinsipnya kalau kami yang berada di wilayah Kabupaten Garut ini ya pasti akan sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan, baik kebijakan pimpinan nasional maupun kebijakan pimpinan Polri, Pak. Dan kalau berbicara masalah dinamika yang terjadi saat-saat ini pun itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah Pak, dan sudah menjadi jalannya kan begitu Pak. Tinggal dan kami akan terus mensupport apa yang menjadi kebijakan pimpinan kami saat ini Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, namun demikian kami memahami bahwa ada dampak yang dirasakan terkait masalah tingkat kepercayaan publik yang harus terus kami perjuangkan untuk supaya meningkat Pak. Nah, tapi di satu sisi saya tidak terlalu khawatir Pak, karena apa Pak?
Karena pada prinsipnya ini kan kami ini meskipun secara institusi ada statusnya sendiri, tetapi secara personal itu kan tidak akan bisa hilang. Jadi contohnya begini Pak, jadi kalau memang dasarnya anggota kami memang dasarnya sudah dekat dengan masyarakat, membantu, melayani dengan tulus dengan masyarakat, masyarakat tidak akan mungkin berubah Pak. Saya pernah mencontohkan anggota Babin Kamtipmas kami, ketika dia bahkan ada Pak yang kemarin meninggal sampai dibuatkan nama jalan Pak di Kabupaten Garut ini Pak, Babin Kamtipmas saya Pak. Oh, Ada Pak. Jadi saya melihat di situ bahwa ada banyak anggota saya yang memang menjalankan tugas dengan baik dan akhirnya meraih kepercayaan masyarakat yang disentuhnya. Nah, jadi saat ini adalah bagaimana personal approach itu tidak akan bisa hilang Pak. Ketika memang seorang masyarakat memandang seorang anggota, dia dasarnya baik, dia soleh, dia melayani, melaksanakan tugas dengan baik, secara tidak langsung institusi saya pun juga akan terangkat dengan perbuatan kecil yang dilakukan oleh pribadi personel Polri. Nah, jadi yang akan saya kedepankan di sini adalah personal approach. Nah, personal approach itu yang akan kita kedepankan untuk mengangkat citra Polri. Nah, dia melaksanakan tugas dengan baik, menghindari segala larangan, menghindari segala permasalahan, kan gitu Pak. Insya Allah itulah yang nanti akan secara lambat laun akan meningkatkan citra Polri secara institusi. wow. Terima kasih Pak Kapolres. Ini perbincangan dengan pria tampan asal Semarang. Sekali lagi bahwa lebih baik ada ribuan polisi walaupun ada oknum daripada satu hari tanpa polisi. Jadi tetap kita berharap dan memang di bawah itu cukup dekat dengan para Polri Pak. Iya Pak. Gitu. Ya di atas aja yang ramai biarlah di atas. Siap Pak. Ini menjadi sampel pria tampan seorang anggota Polri, lulusan terbaik Akpol 2003 dan terutama menjadi Paskibra nasional mewakili Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sudah tidak ada lagi kupasan, mungkin di lain waktu setelah beliau menjadi Kapolda atau menjadi apa. Kita doakan Pak Kapolres sehat selalu. Apa yang diharapkan Pak Kapolres yang religi ya, beliau itu lengkap sudah dianugerahi dengan sosok yang muda tampan. Putra berapa? Memiliki anak? Anak saya 3. 3. Pak Kapolres nih closing statement untuk keluarga Garut. Silakan. Seluruh masyarakat Kabupaten Garut, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan masyarakat Garut kepada institusi Polri, khususnya Polres Garut selama ini. Pada prinsipnya kami sangat memahami bahwa kami jauh dari sempurna. Banyak hal-hal yang tentunya menjadi PR dan tanggung jawab kami, dan tentunya kami di sini memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut untuk selalu bersama-sama dengan institusi Polri, Polres Garut untuk bagaimana kita menciptakan situasi Kabupaten Garut yang aman dan kondusif. Oleh karena itu saya mohon kiranya dukungan dan doa restu dari seluruh pihak. Semoga Kabupaten Garut ini menjadi kabupaten yang aman, kondusif, dan kemudian sejahtera. Sebagaimana slogan bahwa Garut ini harus betul-betul tata tentrem kertara saja. Hatur nuhun besar. Itulah warga Garut perbincangan saya dengan Kapolres Garut, Pak AKBP Wirdanto Hadi Caksono, SH, SIK, MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.